ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya ingin berbagi cerita tentang gerakan mahasiswa di Indonesia. Tepatnya saya mau bicara soal BEM UI dan kelompok-kelompok mahasiswa dan non-mahasiswa pendukungnya. Ada pengalaman yang memprihatinkan tapi sekaligus menggelikan. Memang hanya berdasarkan interaksi beberapa hari terakhir, tapi sangat bisa jadi ini mencerminkan kondisi kaum aktivis mahasiswa saat ini. Ini bermula dari seri Twitter BEM UI yang menghina Presiden Jokowi sebagai King of Lip Service. Intinya, BEM UI menuduh Jokowi ingkar janji. Kasus-kasus yang mereka angkat adalah kasus revisi Undang-Undang ITE, KPK, penangkapan demonstran, dan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. BEM UI menuduh di semua kasus itu Jokowi berkhianat. Dalam seri meme itu, foto-foto Jokowi juga tampil, antara lain dengan mengenakan pakaian dan mahkota raja. Lantas ada pula narasi, Anda membual, kami mual. Selain itu ada pula satu postingan khusus untuk menunjukkan referensi yang mereka gunakan. Hampir semua adalah tulisan-tulisan di media online. Saya lantas mengecam seri meme itu. Buat saya, rangkaian kritik yang diajukan BEM sangat dangkal. Saya bilang meme itu pasti dibuat orang tidak pintar. Seusai itu, kegaduhan pun terjadi. Serangan maupun dukungan terhadap postingan saya datang bertubi-tubi. Pada hari Minggu dan Senin, saya harus hadir di acara Kompas TV 2 kali, di iNews, dan di sebuah debat yang dihadiri sekitar 300 peserta Zoom. Saya sendiri membuat sebuah video logika AA khusus tentang kisru ini. Tapi dalam keseluruhan proses ini, saya menemukan bahwa banyak hal lucu yang membuat saya prihatin dengan kondisi aktivis mahasiswa UI dan juga perguruan tinggi lainnya. Pertama, saya ingin bicara soal BEM UI. Ketua BEM UI itu bernama Leon Alvinda Putra. Dia aktivis Himpunan Mahasiswa Islam yang kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. IPK-nya di atas 3,5. Tapi saya mendapatkan informasi yang mengejutkan dari redaksi Kompas TV dan TV One. Menurut mereka, Leon menyatakan tidak akan hadir dalam acara televisi yang akan mempertemukan saya dengan dia. Jadi ketika saya diundang untuk bicara di Kompas TV, redaksi sebenarnya juga mengundang Leon. Tapi mula-mula dikabarkan Leon tidak bisa datang karena berada di safe house. Safe house itu adalah istilah untuk rumah penyembunyian mereka yang sedang menjadi korban persekusi. Buat saya, itu sih mengada-ada. Masa sih ada pihak yang mengejar-ngejar dan mengancam Leon hanya gara-gara dia mengkritik Jokowi? Tapi belakangan redaksi Kompas TV menjelaskan, Leon tidak mau datang karena harus bertemu dengan saya. Penolakan Leon ini menjadi semakin jelas ketika kemudian TV One juga mengundang saya untuk hadir di acara Catatan Demokrasi Selasa malam untuk membicarakan soal BEM UI. Saya sudah setuju, tapi kemudian sekitar setengah jam kemudian redaksi TV One kembali mengontak saya untuk membatalkan rencana diskusi. Alasan redaksi, Leon yang akan menjadi tokoh utama dalam diskusi itu menyatakan menolak hadir kalau yang bicara adalah saya. Saya tentu saja tidak keberatan dengan pembatalan itu, walau dalam hati saya geli dengan sikap Leon. Tapi cerita belum selesai. Tidak lama kemudian redaksi TV One kembali mengontak untuk menyatakan saya jadi diundang karena Leon ternyata tetap tidak bersedia datang. Buat saya ini mengherankan. Leon itu kan ketua BEM yang idealnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk bicara pada publik, menjelaskan standpoint BEM UI tentang Jokowi. Lagi pula memang ada masalah apa dengan saya sehingga dia menghindar dari saya. Buat saya penjelasan paling masuk akal adalah karena dia tahu dia sebenarnya tak memiliki argumen cukup kuat untuk membela seri tweet BEM yang bermasalah itu. Dia mungkin takut itu terbongkar di depan publik. Selain itu ada satu cerita lagi dengan Leon. Ketika saya mengkritik Leon, ada sejumlah pihak yang berusaha membelanya. Salah satunya adalah pakar ekonomi dari Institute National Development dan Financial Indef bernama Zulfian Syafrian. Dia mengecam kritik saya pada Leon. Tapi yang penting Zulfian memperingatkan saya bahwa Leon ini mentornya banyak. Menurut dia minimal para ex-aktivis UI
terutama Fakultas Ekonomi dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam berada di belakang Leon. Buat saya, ini semacam peringatan bahwa Leon sebenarnya bukan tokoh mahasiswa yang independen. Leon sebenarnya adalah bagian dari sebuah kekuatan lebih besar. Dan ini justru membuat saya curiga bahwa kemunculan seri tweet yang jelas-jelas menyerang Jokowi tidak secara ilmiah adalah bagian dari upaya untuk menghancurkan legitimasi Jokowi. Dan hal ini semakin diperkuat oleh cerita bagian kedua saya. Kalau Leon menghindar, ada satu mahasiswa yang dengan sengaja berhadapan dengan saya. Namanya Pedro Marhaen. Dia dipertemukan dengan saya di Kompas TV dan dalam sebuah acara debat yang diselenggarakan Blog Politik Pelajar. Pedro mengaku sebagai sahabat Leon yang sudah bersepakat dengan Leon untuk berbagi tugas dalam kasus BEM UI. Leon akan konsentrasi menghadapi Rektor UI, sementara Pedro akan menghadapi orang-orang semacam saya. Ini sebenarnya lucu sekali. Jadi saya berdebat dengan Pedro tentang BEM UI, padahal Pedro sendiri bukanlah mahasiswa UI. Lalu siapakah Pedro? Ketika di Kompas TV, dia menjelaskan bahwa dia adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Tapi kemudian saya mendapat informasi bahwa dia pada 2017 adalah mahasiswa Universitas Pasundan Fakultas Hukum. Dan dia dikeluarkan drop out pada 2019. Baru kemudian dia masuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara pada 2019. Lucunya kok dia menyebut dirinya sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi ya? Tapi terlepas dia dari perguruan tinggi mana, yang pasti dia sama sekali orang yang tidak pantas mewakili BEM UI untuk menjelaskan kisruh BEM UI. Ketika saya dalam diskusi Blog Politik Pelajar menjelaskan mengapa saya menganggap kritik dari BEM itu tidak melandaskan diri pada argumen yang kuat dan terkesan tidak mempelajari kasus secara substantif, Pedro cuma bisa bilang, "Wah, penjelasannya terlalu panjang, tidak mengerti saya." Dia bahkan dengan bangga menyatakan sebagai mahasiswa yang akan mengajari saya yang seorang doktor. Dia menyebut pemanggilan mahasiswa oleh Direktur Kemahasiswaan UI pada jam 5 sore hari pada hari Minggu adalah bukti adanya upaya pembungkaman kebebasan akademik. Dia menyatakan, saya diundang khusus ke acara debat tersebut untuk memberi panggung bagi saya agar lebih terkenal. Tapi yang paling penting adalah bahwa dia menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah dalam rangka menurunkan Presiden Jokowi sebelum 2024. Jadi dia bertanya pada saya, apakah Bang Ade setuju dengan rencana Presiden Jokowi menjabat 3 periode? Saya jawab tidak. Dia kemudian bilang, kalau Bang Ade ingin agar Pak Jokowi berhenti menjabat presiden setelah 2 periode, maka saya ingin agar Jokowi sudah berhenti menjabat presiden sebelum 2 periode berakhir. Begitulah kisah Leon dan Pedro. Dalam retrospeksi saya menduga jangan-jangan memang ada hubungan antar ini semua. BEM UI memang tidak bertindak sendiri. Mereka bekerja dengan arahan para mentor mereka. Karena itu rangkaian tweet tersebut tidak bisa dilihat sebagai upaya untuk mengajak publik berdiskusi secara ilmiah. Itu adalah bagian dari propaganda untuk melawan Jokowi. Tweet itu memang dibuat bukan oleh Divisi Kajian Strategis BEM, melainkan oleh Divisi Brigade 2021 dan Divisi Propaganda. Dan sebagai propaganda, apa yang disajikan memang tidak boleh rumit. Propaganda memang harus gampang ditelan, bersisi tunggal, tidak multisisi. Mereka memang sengaja memprovokasi. Jadi begitu rangkaian tweet keluar, mereka mungkin memang justru berharap pimpinan universitas dan pemerintah bereaksi. Dan begitu universitas dan pemerintah bereaksi, akan muncul tokoh-tokoh yang berteriak bahwa sedang terjadi pemberangusan demokrasi. Adapun Pedro dan kawan-kawan adalah serdadu yang dikirim untuk bertempur di lapangan. Pedro dan kawan-kawan mungkin tidak pintar, tapi mereka berani malu dan berani bertarung habis-habisan. Celakanya atau untungnya, rencana mereka gagal. Pemerintah diam saja. Rektorat hanya meminta BEM memberi klarifikasi,
Tidak ada ancaman skors, tidak ada sanksi. Dan yang muncul menghadapi mereka cuma saya, yang cuma dosen biasa, yang punya acara di Cokro TV dan berkicau di media sosial, plus para netizen pecinta Jokowi. Buat saya ini lucu, tapi juga memprihatinkan. Upaya mereka gagal karena masih banyak warga Indonesia yang berakal sehat. Yuk terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.